warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi dia nggak salaman Bu, dia tahu aturan. Jangan kayak orang-orang di sono noh. Ketemu sama bu guru anaknya belum tentu salaman, sama pak guru baru mau salaman. Ketemu sama bu lurah belum tentu salaman, ketemu sama pak lurah salaman. Ada tuh yang begitu. Di sebelah sono, sini mah enggak ada bedanya. Mesti pinter-pinter jaga diri. Ustazah emang salaman sama laki-laki nggak boleh? Saya nggak ada perasaan apa-apa kok Ustazah. Maksud kamu pikir Nabi Muhammad ada perasaan apa-apa gitu? Ya enggak dong Bu, itu aturan dalam Islam, kamu harus sesuai mengerjakannya. Kata Nabi Muhammad, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jilda imra'atin la tahillu li. Lebih baik saya dihadapkan dengan laki-laki yang bawa api, bawa obor nih. Mendingan saya disuruh perang ngelawan orang bawa obor daripada kulit saya harus bersentuhan dengan kulit perempuan yang tidak halal bagi saya. Ini Nabi lebih memilih perang-perang dah daripada sentuhan kulit sama yang bukan mahram. Nah ibu juga kayak gitu, kamu juga dek kayak gitu dek, yang pinter jaga diri. Abisnya Ustazah dia udah begini nih kan gak sopan kalau ditolak. Nabi Muhammad lebih mending perang ngadepin orang bawa api daripada disuruh bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Kita sebagai umatnya belajar buat mengikuti jalannya, insya. Nah kalau salaman sama yang bukan mahram aja kagak boleh, padahal kamu misalnya nggak ada perasaan apa-apa, gimana kalau pacaran? Iya, Ustazah saya mah pacarannya syar'i. Itu ya, perempuan-perempuan yang bilang saya pacarannya syar'i, itu sama kayak ada orang Bali bilang yang ini babinya halal. Kenapa bisa halal? Karena sebelum mati dia disunat. Ya yang namanya haram, haram. Saudaraku sekalian, udah nggak usah pakai alasan apa-apa deh. Pacaran syar'i itu modelnya kayak gimana? Nggak ketemuan Ustazah. Kalaupun ketemuan kita sholat berjamaah. Ada-ada aja. Udahlah, kita sesuaikan saja dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan ini seneng banget ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, makasih Rasul. Sama Nabi ditanya, ibu dari mana? Dari kampung wahai Rasul. Kampung saya namanya Jonggol, misal. Wah jauh dong Bu, ibu naik apa? Jalan kaki Rasul, berapa jam Bu? Nabi itu ngajak ngobrol, Nabi seneng. Nabi seneng menyenangkan orang lain. Terus nama ibu siapa? Zarko, Rasul Zarko. Ibu nyapu. Tadi sedang menunggumu wahai Rasul. Tapi terus lihat sampah jadi saya nyapu, nggak pakai ngomel. Iya nih Rasul, sahabat-sahabatmu nih udah buang sampah sembarangan aja. Ntar bilangin deh Rasul biar jaga kebersihan. Gak gitu ya. Ibu-ibu juga kalau habis majelis jangan sisakan sampah. Sampahnya Bu ikut dibawa pulang, kalau nggak ibu telan sekalian. Masya Allah, Islam menyukai kebersihan. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat. Allah cinta kepada hambanya yang suka membersihkan dirinya. Bersihin, yang bersih, yang bersih. Saudaraku sekalian saya muliakan, wah Zarqa girang banget didoain sama Nabi Muhammad, dipulang. Ntar berapa hari lagi kangen lagi, datang lagi, kali ini lengkap dengan bawa sapu, bawa pel-pelan. Ntar berapa hari lagi kangen lagi, datang lagi, nggak pernah berani ngetuk pintu Nabi, nungguin aja. Kalau lagi ketemu sama Nabi, alhamdulillah seneng dia lihat. Kalau dia lagi disapa sama Nabi, alhamdulillah seneng. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Dia lihat dari kejauhan. Kalau misalnya nggak bisa lihat sekalipun, misalnya ternyata nabinya lagi pergi perang, jadi nggak mengimami mereka sholat, Zarqa nggak bisa lihat, nggak bisa ketemu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, yaudah dia nyapu-nyapu, habis itu pulang lagi. Satu waktu Nabi Muhammad tanya, habis selesai sholat, Nabi Muhammad berdiri, habis selesai sholat, habis selesai baca zikir, kata Nabi Muhammad, man minkum ra'a Zarqa, siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Para sahabat tuh bu pada saling toleh menoleh, Zarqa siapa dah? Nggak ada yang tahu, tapi Nabi Muhammad tahu. Kenapa? Karena dia sering datang kepada Nabi Muhammad, karena dia selalu menabung rindu. Dan ketika ia sudah tak mampu lagi, ia akan datang kepada Nabi Muhammad untuk memecahkan celengan rindunya. Kemudian pulang, ia nabung rindu kembali, dan seterusnya. Terus seperti itu yang dia lakukan di sisa-sisa hidupnya. Jadilah dia menjadi seseorang yang kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad. Kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad. Tidakkah itu berarti sesuatu bagimu? Sebab itu berarti sesuatu bagi saya. Saya suka mikir gitu, ya Allah, saya sih ngerasanya kayak udah kenal sama Nabi Muhammad, tapi Nabi kenal gak ya sama saya? Saya suka ngerasa gitu. Saya kayaknya hampir tiap hari ceritain tentang Nabi Muhammad. Saya sih rasanya kayak cinta gitu sama Nabi Muhammad, tapi Nabi cinta nggak ya sama saya? Karena ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, orang kayak Zarqa nih bu nih, nggak ada yang kenal, tapi Nabi Muhammad kenal. Dan andai itu terjadi kepada saya akan merasa cukup. Nggak apa-apa, nggak ada siapapun yang kenal selagi Nabi Muhammad mengenali saya. Sebaliknya, apalah arti dikenali sama ribuan bahkan jutaan orang jika bahkan Nabi Muhammad tidak kenal dengan dirimu itu. Saudaraku sekalian, Nabi tanya, man minkum ra'a Zarqa, siapa di antara kalian yang belakangan ini lihat Zarqa? Zarqa siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat, ada yang memberanikan diri nanya. Kata Nabi, itu loh yang suka datang ke sini, perempuan yang kadang suka nyapu di sini tuh. Oh, itu namanya Zarqa ya Rasul. Nggak pada tahu. Ada pemuda di belakang diangkat tangan, ya Rasulullah, dia tetangga saya wahai Rasul, saya kenal dia wahai Rasul. Gimana kabarnya? Kata Nabi, saya udah cukup lama tidak berjumpa dengannya. Pemuda tersebut berkata, innahu mata ya Rasulullah, innaha matat ya Rasulullah. Zarqa udah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu wahai Rasul. Nabi merah mukanya karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha.
Kenapa nggak ada siapapun ngabarin? Saya kepengen datang untuk mensolati dia. Enak bener jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, kenapa yang nggak ada yang ngabarin saya? Waktu Zarqa meninggal, saya kepengen datang nyolatin dia. Bu, gimana kabarnya orang yang disolatin sama seseorang yang pegang kunci surga? Gimana kabar kamu kalau kamu disayang sama seseorang yang pegang kuncinya surga? Kita tinggal di dunia ini aja nih. Kalau kita dekat dan dikenali sama pejabat tinggi, hidup kita jadi lebih gampang. Betul? Di akhirat lebih lagi. Kalau kamu bisa dekat, kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad, sayang dan disayangi Nabi Muhammad, rindu dan dirindukan Nabi Muhammad, maka kamu urusan akhiratnya dipastikan semuanya menjadi mudah. Terus pemuda itu bilang, "I'dzirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul, rumahnya jauh dan saya pun juga tidak tahu bahwa engkau mengenal dia wahai Rasul." Nabi itu menerima alasan orang. Terus kata Nabi Muhammad, "Baiklah kalau begitu, apakah kamu tahu di mana kuburnya?" "Tahu ya Rasulullah, kuburnya di kampung kami sana itu." Kata Nabi Muhammad, "Dullani ala qabriha hatta usalli alaiha." Kalau begitu, bawa aku, antarkan aku ke kuburnya, aku akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, jalan keluar masjid untuk mensolati orang tersebut. Para sahabat semuanya ngikut, dan karena itu adalah kampung, jalannya itu jauh. Orang yang Nabi Muhammad lewatin, para sahabat lewatin nih di kampung situ pada nanya, "Nabi mau kemana sih? Nabi mau kemana sih?" "Mau nyolatin orang." "Oh, yaudah kalau gitu kita ikut deh ya." Rombongan bu, ribuan orang berada di depan makamnya, depan kuburnya Zarqa. Kemudian Nabi Muhammad mengimami sholat jenazah dari depan kuburnya. Zarqa disolati sama Nabi Muhammad dan ribuan sahabat Nabi Muhammad. Karena Zarqa selalu datang kepada Nabi Muhammad. Atau yang didatangi, Jabir ceritanya, rumahnya didatengin sama Nabi Muhammad. Tapi ini udah deket jam 11 nih. Cerita apa nggak cerita? Ada Jabir, ibu-ibu sekalian, Jabir bin Abdullah lagi perang Khandaq. Itu tiap hari menggali parit sekitar 300-an orang. Bergiliran 300 orang, besokannya lagi 300 orang gali parit buat peperangan. Nabi tiap hari gali parit, nggak pakai giliran, sahabat-sahabatnya giliran. Lagi musim paceklik, susah makanan, sehingga Nabi ngasih aturan, yang mau makan silahkan pulang. Kalau jam-jam siang tuh biasanya para sahabat udah ngertiin diri. Kalau pagi-pagi sebelum berangkat dia udah sarapan, udah tuh nggak pakai pulang ampe sore. Tapi kadang-kadang yang paginya nggak sempet sarapan atau nggak ada makanan, dia pergi gali parit, nanti siang-siangan lapar, izin pamit pulang. Nabi izinin. Jabir bilang, "Saya lapar banget nih." Jadi akhirnya, "Saya emang belum sarapan," kata Jabir, "belum makan nih waktu berangkat." Jadinya saya deketin Nabi Muhammad mau pamit
pulang. Nabi lagi gali parit sampai membuat baju beliau tersingkap. Nabi lagi pukulin batu tuh, lagi menggali parit pukul batu, bajunya tersingkap-singkap. Jabir lihat pemandangan yang menyusahkan hatinya. Dia lihat ada batu diganjalkan Nabi di perutnya karena lapar. Bu, ibu pernah lapar sampai perlu ganjal perut pakai batu? Pernah nggak makan seharian bener-bener dari pagi sampai ketemu pagi lagi? Pernah? Nggak pernah. Model-modelannya nggak pernah nih. Yang baru jam segini aja deh, kok aku gelingan ya. Ini kira-kira selesai jam berapa nih ya? Kayaknya saya mau pingsan dah nih. Terus ngomong sama sebelahnya, saya mau pingsan nih kayaknya nih. Kenapa soalnya? Belum sarapan. Padahal itu udah 2 roti, udah makan pastel, soalnya belum nasi ustazah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Kata Jabir, begitu lihat Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu, sementara saya ini kepikiran sama lapar saya yang kepengen makan. Padahal tadi malam saya udah makan. Ini cuman karena pagi doang nih belum makan. Nabi Muhammad kalau sampai mengganjal perutnya dengan batu, artinya sudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apapun ke dalam perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir akhirnya ngerasa zalim banget sama Nabi Muhammad. Dia kemudian deketin Nabi dan dia bilang, ya Rasulullah, iya Jabir, izin Rasul, mau pulang Jabir. Iya Rasul, silahkan Jabir mau makan, silahkan. Tubuh Nabi. Nabi nggak bilang, nih ente lihat perut aneh nih, sampai aneh ganjel pakai batu. Kamu pulang-pulang dah, ntar datang ke sini rantangin ya. Enggak, minta dibawain gitu enggak. Nabi tuh nggak pernah minta-minta. Gak pernah juga menunjukkan kebutuhannya, keperluannya terhadap siapapun. Emang yang jadi umatnya nih mesti tahu-tahu diri. Jabir bu lari menuju rumahnya, jauh rumahnya, Khandaq ke Madinah cukup jauh. Ibu kapan-kapan kalau lagi umroh nanya ada sama supirnya, Pak nanti kalau lewat Khandaq kasih tahu saya ya, biar bisa bayangin jaraknya Khandaq ke Madinah tuh berapa jauh. Cukup jauh, sekitar 1 jam lah gitu perjalanan tuh ditempuh sama Jabir dengan lari-lari. Begitu nyampe rumah dia panggil istrinya. Ibu tahu nama istrinya? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu bu. Anggaplah ya Bu Jabir, Bu Jabir. Kenapa pak? Laqad ra'aitu manzaran mufzi'a. Saya barusan nih habis ngelihat pemandangan yang menakutkan buat saya. Kenapa? Kenapa Pak? Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Ayo nih apa yang bisa kamu masak? Oh kalau gitu kita punya kambing kecil Pak, sama beberapa sok gandum. Yaudah dah Bapak sembelih nanti saya masak. Sembelih itu kambing. Kemudian dimasukkan gandum, diaduk. Istrinya lagi masak, nanyain, ini kira-kira matang jam berapa? Ya ini 2 jam matang lah pastinya. Bapak pergi ke sana, balik lagi bawa Nabi Muhammad, insya Allah udah matang, gak nyampe 2 jam. Oh baiklah, kalau begitu saya undang Nabi Muhammad. Sebelum pergi sempat nanya dulu, ini kira-kira makanannya cukup buat berapa orang? Ya 13-15 orang lah Pak lah paling banyak. Kalau lagi pada lapar mungkin segituan, 1 panci besar gitu. Berangkat nih Jabir ke sana, kebayang-bayang
Nabi Muhammad perutnya sampai diganjel pakai batu, jadi dia lari tuh, sian Nabi Muhammad udah lapar. Begitu nyampe di sana, oh Jabir udah pulang, bisik-bisik Jabirnya, Rasul, istri saya lagi masak, insya Allah sebentar lagi mateng. Rasul, saya undang ke rumah buat makan, mau Rasul? Oh, alhamdulillah, makasih Jabir, makasih. Kata istri saya makanannya cukup buat 13 orang ya Rasulullah. Oh, makasih. Barakallahu fikum, jazakumullah. Doa-doa tuh Nabi Muhammad. Nabi tuh Bu, nggak bisa ada orang bikin baik sama Nabi Muhammad, doanya panjang. Doanya panjang. Nabi doa-doain, habis itu Nabi Muhammad kelihatan senang banget, Jabir udah girang, alhamdulillah bisa nyenengin hati Nabi. Cuman yang Jabir salah perkiraan, dikirain Jabir Nabi seneng karena Nabi mau makan. Orang kalau lapar kan kabar berita urusan makanan, kabar gembira ya Bu ya. Ternyata enggak. Begitu Jabir habis ngomong kayak begitu, Nabi Muhammad langsung, sahabatku semuanya, yuk berhenti. Kita semuanya mau makan di rumah Jabir. Istri Jabir lagi masak, yuk kita menuju ke rumahnya Jabir sekarang. Jabirnya tinggal bengong aja 300 Bu. Yang asalnya kepengen nganterin Nabi gitu, kepengen biar ngebarengin perjalanannya Nabi gitu ke rumahnya Jabir. Ini Jabir lari duluan ke rumah. Begitu nyampe di rumah nanya sama istrinya, kamu punya apaan lagi nggak yang bisa disembelih? Kagak ada. Emang kenapa nih? Ada nggak yang bisa kamu masak lagi? Nggak ada, kan udah semuanya kita masukin, nih makanan udah mateng nih. Emang kenapa? Nabi mengundang semua sahabatnya. Berapa banyak? 300 orang. Istrinya bilang, kan saya tadi udah bilang 13 orang. Iya, 13 tambah berapa tuh jadi 300? Tapi istrinya bijak, istrinya pinter. Kenapa gitu? Sebab beriman. Orang tuh kalau pinter jadi beriman. Orang kalau beriman jadi pinter. Orang kalau beriman jadi pinter. Makanya kalau kamu suka bingung-bingung, nah tuh berarti iman kamu sendiri yang bilang ya. Naikin imannya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Istrinya begitu Jabirnya ngomong begitu nanya, tunggu Jabir, yang ngundang 300 orang itu kamu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, bukan saya. Saya udah bilang sama Nabi Muhammad makanannya untuk 13 orang. Oh ya udah Jabir, ngapain kamu panik-panik? Selagi yang ngundang Nabi Muhammad biar jadi urusan Nabi Muhammad. Nih kayak hadir maulid begini nih. Selagi kamu hadirnya karena Nabi Muhammad, bukan jadi urusannya panitia, jadi urusan antaramu dengan Nabi Muhammad. Jangan suka ngomel-ngomelin panitia. Panitia sama kamu sama aja, sama-sama lagi datang kepada undangannya Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi suka ada tulisan selamat datang para tamu Rasulullah. Mau kamu panitia, mau kamu undangan, mau kamu hadir tanpa undangan VIP misalnya gitu ya, ataupun saya bahkan yang datang untuk berbicara, sama nih status kita nih Bu, sama-sama datang kepada undangannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Mudah-mudahan Allah karuniakan adab kepada kita semua. Adabnya hadir di majelis, adabnya hadir di majelisnya Nabi besar Muhammad. Mesti pintar jaga hati, mesti pintar jaga adab.
Jangan ngobrol sendiri, gitu kan ya? Meskipun ngobrol mah nggak mungkin sendiri, pasti ngobrol sama sebelah. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dianjurkan, gitu kan? Di dalam majelis-majelis maulid nggak usah kepanjangan telepon, begitu ya? Itu yang harus kita lakukan selama kita hadir di majelis maulid. Bener tuh butuh. Jabir yang ngundangkan Nabi. Katanya Jabir, jadi gitu, kita nggak usah tambahan masak apa-apa, nggak usah, kita tungguin aja nabinya. Bener juga nih kamu. Nabi datang Bu, paling depan.